Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tushirina biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini kita dikumpulkan bersama-sama di dalam majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu, majelis kebaikan, yang mana majelis yang seperti ini adalah salah satu amaliyah yang mana insya Allah amaliyah ini yang akan kekal sampai kita bawa ke akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada pemimpin kita, junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau berkumpul di majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, yang kami hormati, yang kami muliakan para habaib anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah disebutkan nama-nama satu persatu. Mudah-mudahan habaib-habaib kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, diluaskan segala rezekinya, dimudahkan dan dikabulkan segala hajat dunianya, dan diampuni segala hajat akhiratnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah disebutkan dari satu persatu juga namanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, panjang umur kepada guru-guru kita, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat kita. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, diberkahi urusan dunia dan akhiratnya berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya majelis yang mana kita hadiri, majelis seperti ini yang kita hadiri setiap waktu adalah salah satu taman dari taman surga. Ya, sebagaimana kalau kita nisbatkan, kalau kita kiaskan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah. Kalau kita berangkat haji atau umroh, kita bersesak-sesakan, berlomba-lomba. Kemarin saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah umroh itu pakai aplikasi hendak masuk raudhah itu pakai aplikasi daftar dulu. Ada saudara kita yang berangkat umroh satu kali aja tulak tiket puluhan juta, di raudhah cuman satu kali. Satu kali kena lawas, paling lawas 1/4 jam suruh keluar sudah dari raudhah. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, diberkahi harta dan usia kita, keluarga kita semuanya, sehingga kita dapat ziarah makam Nabi kita Muhammad dan menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Amin ya rabbal. Kita perhatikan saudara kita di sana tulak pakai aplikasi hendak masuk raudhah itu, nah pakai aplikasi. Ya, waktu kita di sana kemarin tuh pakai aplikasi, sudah aplikasi duduk antri kita hendak masuk raudhah. Tahu raudhah itu apa? Raudhah itu taman dari taman surga. Antri orang hendak ke raudhah. Dan alhamdulillah Allah dudukkan, Allah hadirkan kita juga daripada taman dari taman surga. Tanpa kita sadari, tanpa kita resapi, bahwasanya sekarang kita berada daripada taman dari taman surga. Memang di sana lebih mulia, lebih agung,
Tapi sama, insya Allah yang duduk di sini, yang duduk di Raudhah, insya Allah semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sedang duduk mereka di dalam taman dari taman surga. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat dari taman surga, maka duduklah kalian. Pian lihat taman surga, duduk pian di situ. Maka sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan, menjelaskan tentang taman dari taman surga adalah hilaqul zikri au hilaqul ilmi. Perkumpulan orang-orang yang berzikir, perkumpulan orang-orang yang menuntut ilmu, perkumpulan orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah sedang duduk di taman dari taman surga. Pian hadir bayar berapa juta pian di sini? Kada bayar gratis. Kopi disuguhi kopi, kada diusir. Mun pian di Raudhah satu mat aja pian habis selesai salam. Berdiam aja melihat sana melihat sini. Bum merujul, bum khuruj sudah. Keluar ini berdiri sudah keluar, yang lainnya hendak Raudhah lagi, hendak sholat di sini, hendak berdoa di sini. Artinya kada ada yang mengusir kita di majelis seperti ini. Ini nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah ringankan langkah kita untuk duduk di taman dari taman surga. Alhamdulillah. Dan setiap doa harapan yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat ataupun lambat di dunia ataupun di akhirat, pasti Allah ijabah doa kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita yang hadir di sini, tujuan puncaknya adalah kita mengharap syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dan harapan kita semoga orang tua kita juga masuk rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, kerabat kita semuanya masuk di dalam rombongan Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam surga. Kalau kita istiqamah dan husnul khatimah di dalam majlis seperti ini, insyaallah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita wajib bersyukur. Kita didudukkan di taman dari taman surga, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia. Insya Allah kita dimuliakan di dunia sampai di akhirat. Amin ya Rabbal. Mungkin kita kada begitu sadar, kada begitu perhatian kita dengan kemuliaan yang Allah berikan di tempat yang majelis seperti ini. Bahwasannya majelis seperti ini adalah salah satu anugerah yang mana Allah ingin mengangkat derajat kita. Sebagaimana Allah nyatakan juga, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dengan satu derajat. Adapun orang yang menuntut ilmu, Allah angkat derajatnya berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Allah angkat derajat kita dan orang tua kita yang masih hidup semoga diberikan kesehatan, panjang umur, yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat lebih tinggi daripada derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga orang tua kita, suami kita, istri kita semoga dijadikan wanita dan suami yang soleh dan solehah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kami sampaikan di Masjid Langgar tadi, bahwasanya kita sekarang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah. Ini bulan min ashhuril hurum, daripada bulan haram. Bulan artinya bulan haram itu bulan yang mulia, tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasannya inna iddatash syuhur, bahwasannya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Mulai kapan 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard, pada ketika Allah ciptakan langit dan bumi, sudah Allah tentukan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram.
Artinya bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak menjadikan suatu keajaiban, suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul dan para orang-orang soleh sebelum kita, yang mana Allah angkat derajat mereka di bulan-bulan seperti ini. Seperti Nabi Musa, seperti tadi yang kami ceritakan ya, di langgar Baitul Ma'mur ya. Kita ulang sedikit lagi, mudah-mudahan semakin lengkap kita biar tahu Allah angkat derajat para nabi, para rasul di masa mereka di bulan-bulan seperti ini, di bulan-bulan haram. Ya, seperti Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa alaihi salam ingin menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka melakukan perjanjian Allah dengan Nabi Musa. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, wa wa'adna Musa salasina laila wa atmamnaha bi azrin wa tamma miqati arba'ina lailah. Wa wa'adna Musa, kami melakukan perjanjian kepada Nabi Musa sebelum Allah wahyukan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, melakukan perjanjian Allah dengan Nabi Musa. Wahai Musa, biar harus beribadah dulu. Berapa lama ya Allah ulun beribadah? 30 malam. Beribadah saja. Kada usah mikiri dunia, beribadah aja pian. Selama 30 malam. Kemudian wa atmamna bi asrin, dan kami sempurnakan dengan 10 malam. Artinya 30 tambah 10 wa tamma miqati rabbiya arba'ina lailah. Maka sempurna 30 tambah 10 jadi sempurna 40 malam Nabi Musa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah turun wahyu. 40 malam itu maksudnya bulan apa saja dan hari apa saja? Yaitu bulan Zulqa'dah. 30 malam itu adalah bulan Zulqa'dah, dan 10 malam adalah 10 malam daripada awal bulan Zulhijjah. Ini 40 malam yang penuh keberkahan. Jangan kita sia-siakan waktu demi waktu di bulan-bulan seperti ini. Mau yang menunaikan ibadah haji atau yang tidak menunaikan ibadah haji, khususnya saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah terima ibadahnya, dan mudah-mudahan mereka dikembalikan ke keluarga, ke negeri Indonesia dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Artinya ini bulan bukan saja khusus untuk orang yang menunaikan ibadah haji, tapi Allah angkat derajat banyak orang-orang mulia. Allah angkat di bulan, di hari-hari yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita. Allah berkahi usia kita, Allah berkahi waktu-waktu kita di dalam hari-hari yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. 40 malam, 630 hari di bulan Zulqa'dah, 10 hari di bulan pertama daripada bulan Zulhijjah. Fadhal Ustaz. Kata mana? Itu sunnah aja lah. Fadhal. Ya, beliau dari Hadramut, mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Beliau bisa tulak juga kita berangkat Hadramut. Ya, ziarah ke Bagi Muqaddam, ziarah ke Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Para habaib ulama masyayikh kita di sana, mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita untuk sama-sama ziarah ke Zambal dan juga kepada aulia-aulia yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Marhaban. Wangi bau Hadramutnya masih ada. Ya, alhamdulillah. Kemudian Allah angkat lagi derajat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di bulan seperti ini. Yang mana Nabi Ibrahim meninggikan daripada tembok Ka'bah. Tembok Ka'bah itu ditinggikan, ya, dinaikkan dinding daripada Ka'bah itu di bulan Zulqa'dah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarfa'u Ibrahim qawa'idal baiti wa Ismail." Yang mana Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meninggikan daripada dinding-dinding Ka'bah, ya. Bersama siapa Nabi Ibrahim? Bersama Nabi Ismail. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah membangun dinding-dinding Ka'bah, barulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah apa yang dari kami ibadah daripada ketaatan kepadamu yang kami lakukan ya Allah, maka engkau terimalah apa yang dari kami ya Allah." Ya. Sampai sekarang keberkahannya karena berkahnya seorang orang tua Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, seorang anak yang soleh yang mengikuti dengan jejak ayahnya,
maka keberkahannya sampai sekarang. Bahkan kita yang di Indonesia, seluruh penjuru dunia, kalau kita tolak umrah atau haji, melihat orang Turki, melihat orang Afrika, melihat orang Inggris, melihat orang macam-macam orang yang ada di sana. Bukan orang putih aja yang kita lihat di sana. Ada yang gagah, ya, ada yang putih, ada yang hirang, ada yang tinggi, ada yang pendek, macam-macam. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita harus ada kerinduan kita ke Baitullah, harus ada kerinduan kita karena kita orang yang beriman. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, Ka'bah termasuk daripada syiar Allah. Nabi Muhammad, ziarah ke makam Nabi Muhammad termasuk daripada syiar Allah. Memuliakan ulama yang di Hadramaut termasuk daripada syiar, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Kemudian banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang Allah muliakan para nabi dan rasul di bulan-bulan seperti ini. Ya, dan juga awal daripada bulan Zulhijjah. Ya, setiap malamnya itu Allah berikan keberkahan. Setiap malamnya orang beribadah di malam tersebut, maka Allah ganjar dengan pahala 1 tahun setiap malamnya. Jadi pian hari ini awal daripada Zulhijjah, ya awal Zulhijjah, mungkin ulun datang ke sini libur mungkin majelis. Pas ulun ke sini 4 minggu lagi libur lah, hari raya. Sabtu malam. Ya, maksudnya ini mungkin ulun ketemu sebelum hari raya Idul Adha, ini ulun ketemu. Jadi intinya apa? Kita semangat untuk menyambut Idul Adha. Betul lah. Habis hari raya baru ulun lagi kan? Iya, ya. Artinya sebelum hari raya, ya kita ketemu nih sebelum hari raya. Artinya apa? Persiapan kita untuk hari raya. Hari raya bukan cuma berkurban aja. Hari-hari sebelum hari raya itu hari-hari yang mulia. Awal Zulhijjah, perhatikan tanggal 1 Zulhijjah malam apa? Perhatikan malam 1 Zulhijjah, setiap malamnya Allah ganjar orang yang beribadah dengan 1 tahun. Artinya apa? Pian ibadah 1 malam, sholat 2 rakaat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat 2 rakaat selama setahun. Malam pertama, malam keduanya pian ibadah lagi, malam ketiganya sampai malam ke-10-nya. Dan puasa di hari-harinya juga Allah ganjar daripada pahala 1 tahun puasa. Hebatnya. Kalau kemarin Syawal 1 hari 6 hari puasa diganjar 1 tahun. Ya. Barang siapa puasa setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah ganjar dia dengan puasa selama setahun. Tapi kalau setiap hari daripada bulan Zulhijjah dari 10 malam, 10 hari pertama, tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10-nya kada boleh puasa karena hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Termasuk daripada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Biar pian hendak puasa apa aja kada boleh puasa 5 hari, yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Artinya apa? Puasa dari awal Zulhijjah, pian puasa 1 harinya. Kalau di Syawal itu 6 hari baru Allah ganjar pian puasa 1 tahun. Tapi kalau Zulhijjah 1 harinya, pian tanggal 1 pian puasa, Allah ganjar dengan 1 tahun berpuasa. Hari keduanya Allah ganjar lagi pian dengan 1 tahun puasa. Tiganya lagi 1 tahun. Artinya mun pian 9 hari, 9 tahun pian ganjaran puasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah kada? Mudah, nyaman umat Nabi Muhammad SAW. Ya, perhatikan karena ini bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang agung, banyak para nabi dan rasul, para aulia, Allah angkat derajat mereka, Allah tinggikan derajat mereka, Allah muliakan mereka bukan saja di dunia, bahkan sampai di akhirat. Mereka sudah meninggal dunia, tetap kita mengenang kebaikan mereka dan keberkahan yang Allah berikan bagi mereka. Bukan saja mereka yang mendapatkan, bahkan kita yang masih hidup bisa mendapatkan keberkahan berkat mereka yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di mana sekarang? Di alam barzakh, sudah meninggal dunia. Tapi setiap kita wajib tawaf di bangunan yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah angkat derajatnya di mana? Kapan diangkatnya derajat mereka? Di bulan Zulqa'dah.
bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Jangan kita sibuk sini situ hendak hari raya Idul Adha ini. Dan berkurban, usahakan kurban bian. Yang tahun kemarin kada berkurban, usahakan berkurban sekarang. Kada tahu kita tahun Ramadan ini ketemu Ramadan lagi kah meninggal kah kita. Orang sugih misalnya bian sugih berapa di dalam rumah? Ada 5 orang, kurbankan 5. Kada ada misalnya kan tukar kambing misalnya 5 kambing, kalau misalnya sugih benar 5 sapi 5 orang, 1 orang 1 sapi. Ya bujuran ini. Misalnya kada mampu, kada kawa bebe sapi beb, melarang benar sapi. Apalagi dari Jawa kada boleh masuk jar. Sapi dari Jawa ndak boleh masuk, ada penyakit jar dari Jawa situ sapi-sapinya. Jadi di karantina sapinya. Sudah corona selesai, sapi sekarang di karantina. Sudah sapi kada kawa, larang bebe sapi, kambing kayak apa beb? Kambing 5 orang dalam rumah, 5 ekor kambing, 1 orang 1 kambing. Oh, harapan, minyak larang di ini itu bay. Ya, palet belum banyak juga ini bay. Ini tuh segala macam kayak apa beb? Paling minimal 1 kepala rumah tangga 1 ekor kambing. Ulun kada mampu. Ada bini ulun, ada anak-anak ulun. Ya Allah, ini korban atas nama ulun, bini ulun dan anak-anak ulun. Bolehkah kada? Boleh. Tujuannya apa? Kurban itu tujuannya apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita selama setahun. Setahun ini dihapus semua dosa kita dengan berkorban. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan keluarganya ketika Sayyidatuna Fatimah sudah menikah dengan Sayyidina Ali. Diperintahkan untuk berkorban, wahai Fatimah, kurban bian, nggih bahai, kurban. Sayyidatuna Fatimah berkorban. Sudah berkorban Sayyidatuna Fatimah, Nabi Muhammad perintahkan, ya Fatimah, qumi ishhadi udhiyatiki. Wahai Fatimah, ikam bangkit, bangun ikam lihat hewan kurban ikam yang disembelih itu nah, ikam lihati. Artinya apa? Bukan perkara yang kecil berkorban itu. Ketahuilah wahai Fatimah, perhatikan hewan kurban yang ikam sembelih itu, yang disembelih itu perhatikan. Ketahuilah wahai Fatimah, sebelum darah kurban itu menetes ke tanah, bahwasanya ketahuilah wahai Fatimah, Allah telah mengampuni dosamu selama setahun wahai Fatimah. Artinya hewan kurban yang kita kurbankan itu sebelum darahnya itu menetes ke tanah, itu sudah dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan gesan anak ulun, gesan bini ulun korbankan gesan bini ulun, anak ulun, boleh kabeh? Boleh. Tapi mun sugih jangan 2 kambing sebiji. Seekor. Biji buah, Bang. Kurban, usahakan kurban tahun ini kita kurban. Walaupun satu rumah tangga abahnya aja nanukar gesan bininya, gesan anak-anaknya. Usahakan berkurban. Karena apa? Menghapus dosa-dosa kita yang selama setahun. Karena kurban ibadah tahunan sekali. Hidup sekali. Dulu masih halus sebelum di akikah, kayak apa ulun akikah, ulun gabungkah dengan kurban. Bedakan kurban akikah. Nah, kurban dulu utamakan baru akikah kapan? Kalau kumpul, nih beb, guru kah penelitian, ulun kurban acara hall guru. Gesan hall Habib Ali Habsi, gesan hall Syekh Samad, gesan Maulid Nabi, gesan Isra Mi'raj nih kami niatkan akikah. Jangan kayak benar udah kurban on akikah digabung satu. Ya, akikah sendiri. Kurban sendiri. Dan ketika pian kurban, niatkan ya Allah mudah-mudahan yang garing dari keluarga ulun diangkat penyakitnya. Dengan kurban ini mudah-mudahan rezeki diluaskan, dirapangkan, diangkat keluarga kami. Ya mudah-mudahan anak ulun hendak ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya Allah dengan berkurban. Ya. Seraya minta kepada Allah taqabbal minna. Sudah dikurban baru Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah terimalah dari kami ini kurban dari kami. Tidak ada apa-apanya kurban yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita umat Nabi Muhammad, Allah ganjar kita dengan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Usahakan berkurban karena kita tahu tahun depan kita masih Idul Adha, masih sempat ada banyak kerabat kita, keluarga kita yang sudah lapar. Ya, kadang melihat tua, kadang muda, kadang melihat berpenyakit, melihat sehat kan. Sudah waktunya ajal.
Ya, mudah-mudahan yang semuanya sehat, panjang umur, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, ya. Jangan kita nambahi dosa, dosa dikurangi, amaliah baiknya ditambahi, dan juga kita hadirkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat ulun, keluarga ulun di hari-hari yang mulia, sebagaimana engkau mengangkat derajat para nabi dan rasul terdahulu dengan keberkahan yang sangat tinggi, berkah di dunia sampai di akhirat. Juga kurban daripada hari tarwiyah, hari Arafah sama hari raya Idul Adha, ya, hari Arafah itu, dan juga hari dari awal daripada bulan Zulhijjah, dari awal tanggal 1 Zulhijjah itu, kalau puasa, kalau pian bisa ngaji, karena kalau bisa sedekah pian bersalakat lagi di bulan-bulan hari-hari itu. Kenapa? Setiap kebaikan yang pian lakukan di dalam awal daripada bulan Zulhijjah itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, bulan-bulan yang lainnya satu hari Allah ganjar. Seperti pian di bulan-bulan haram ini pian puasa Kamis, Jumat dan Sabtu. Kamis, Sabtu pian puasa. Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari berturut-turut. Bulan haram di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali beliau menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya barang siapa yang puasa 3 hari di bulan haram itu bulan Kamis, Jumat dan Sabtu, Allah ganjar bagi yang mengamalkannya dengan pahala ibadah 700 tahun. Ada di dalam riwayat yang lainnya 900 tahun. Allah ganjar ibadah 900 tahun. Ada sedikit 900 tahun itu. Kalau Lailatul Qadar berapa? 1000 bulan, bukan 1000 tahun, 1000 bulan khairun min alfi syahr. 1000 bulan berapa? 83 tahun. Baik, ini tanda sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu ganjaran 700 tahun, bukan 700 bulan. Kenapa kok bisa banyak benar pahala? Karena Allah janji, Allah sampaikan, ya, minha arba'atun hurum, antara 12 bulan ada bulan haram. Artinya bulan ini lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya yang di luar daripada bulan haram, bulan-bulan haram. Tapi semua bulan itu adalah anak didik di bawah daripada bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan-bulan haram banyak kemuliaan yang Allah berikan. Ya, mudah-mudahan, dan juga bulan Muharram, karena insya Allah panjangkan umur kita ketemu lagi untuk mempersiapkan kita bulan Muharram, karena Zulhijjah baru nanti habis gitu baru bulan Muharram. Insya Allah kita ketemu dan kita akan kupas tentang bulan Muharram, yang mana setiap hari inna fi ayyami dahrikum nanafahat ala ta'arudulaha, kata Nabi, ketahui setiap waktu, setiap hari Allah turunkan kepada kalian, maka perhatikan yang Allah berikan kepada kalian, manfaatkan hari demi hari yang mulia ini, yang mana hari-hari ini berbeda dengan hari-hari yang lainnya, karena bulan haram termasuk daripada min ashuril ma'lumat, al-hajju ashurul ma'lumat. Haji itu bulan ditentukan, termasuk bulan Zulqa'dah adalah bulannya orang menunaikan haji. Saja yang haji yang berhari raya bergembira menunaikan ibadah haji, kita yang harus bergembira juga dan menyambut dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diangkat derajat dengan menunaikan haji, kita diangkat derajat kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, berikan kita panjang umur, mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, istri kita dijadikan wanita-wanita salehah, kita dijadikan orang yang saleh, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh salehah, dan negeri kampung kita dijadikan kampung yang penuh keberkahan, negeri kita diberikan yang berkah, dipilihkan pemimpin yang
memberikan manfaat bagi umat Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, intinya perhatikan daripada bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Karena mungkin habis hari raya Idul Adha baru ketemu lagi. Jadi kesempatan ulun untuk menyampaikan, perhatikan daripada tanggal hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Yang 4 bulan ini ganjarannya lebih mulia dibandingkan amalan-amalan di luar bulan haram. Ya, seperti tadi Ramadan. Ya, Lailatul khairum min alfi syahr. Bulan yang ibadah Jumat, Sabtu, 3 hari berpuasa, Allah ganjar dengan 9 tahun. Seperti Nabi Nuh usianya Nabi Nuh 950 tahun. Umurnya Nabi Nuh itu 90 tahun. Ya, kita ya paling 60, 70, 80. Mudah-mudahan panjang umur yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammad Amin. Dan kita juga bacakan kita bacakan daripada Fatihah untuk Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana Habib Abdullah pengarang Ratibul Haddad, beliau haulnya di bulan Dzulqa'dah tanggal 7 ya Dzulqa'dah seperti ini. Ya, sekarang tanggal malam ke-12 Dzulqa'dah 5 hari yang lalu adalah haul Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, seorang keturunan Nabi yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang manusia yang penuh keberkahan, kutub di masanya, dan ilmunya memberikan manfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bukan saja di Hadramut, sampai di Indonesia. Kitab-kitab karangan beliau diterjemahkan bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Afrika, bahkan termasuk kurikulum di Universitas Al-Azhar itu termasuk daripada kitab karangan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengirimkan Fatihah kepada beliau, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita berkat beliau, dan mudah-mudahan urusan kita dimudahkan berkat Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan dengan orang-orang soleh, kita dimatikan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah, dan kita kelak dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad wa usulihi wa qurihim Allahi darajatihi fil jannah wa yakthur masubatihim wa yudhi'u sanatihim wa yahfazna bijahihim wa yanfa'na bihim wa yu'idhim barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.